Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kembali lagi bersama saya Muhammad Jaini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, rahmat, hidayah dan karunia-Nya pula kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang transformasi pendidikan akhlak atau moral peserta didik yang dimulai dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pendidikan saat ini. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik sekaligus menjadi seorang guru bagi kalangan sahabat dan juga seorang yang menjadi panutan bagi kita semua, yakni umat Islam. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan juga Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib, pemimpin suku Quraisy, sementara Aminah merupakan putra dari Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Pada saat usia remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai penggembala kambing dan juga penggembala domba. Selain menjadi seorang penggembala kambing, Rasulullah SAW juga pernah ikut temannya untuk pergi berdagang untuk mencari nafkah. Beliau ikut berdagang di sekitar Jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik, terutama di bulan Ramadan. Beliau adalah manusia yang paling bagus tubuhnya dan juga akhlaknya, paling lunak tangannya, paling harum baunya, dan paling sempurna akalnya, paling bagus pergaulannya, paling mengetahui Allah dan ma'rifatnya, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah seorang pengajar dan juga pendidik. Beliau memberikan pengajaran dan pendidikan tentang makna dan maksud ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam melakukan pengajaran atau pendidikan, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa metode dalam pengajaran tersebut. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menggunakan metode lingkaran atau halaqah. Metode ini memungkinkan para sahabat untuk membentuk setengah lingkaran dan mengelilingi Rasulullah. Dengan metode ini, maka Rasulullah SAW bisa mengawasi para sahabatnya dengan lebih cermat karena jarak keduanya yang lumayan dekat. Kedekatan jarak pendidik dan anak didik juga membuat hubungan emosi mereka lebih dekat. Metode model ini juga menampilkan bagaimana pendidikan Islam begitu egaliter. Selain metode halaqah tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode dialog atau juga diskusi. Metode pendidikan seperti ini membuat guru dan juga anak didik menjadi aktif. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuannya saja, tetapi juga merangsang dan mendorong agar anak didiknya bisa mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya tanpa rasa takut karena mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode ceramah atau al-khutbah. Mungkin ini metode yang lazim digunakan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW menyampaikannya dengan cara ceramah. Begitupun ketika memberikan pengajaran dan juga pendidikan kepada para sahabatnya. Yang selanjutnya, terkadang Rasulullah SAW juga menggunakan metode kisah dalam pendidikannya. Dalam menyampaikan pendidikan dan juga pengajaran, Rasulullah juga tidak jarang menyelipkan kisah-kisah yang terkait dengan materinya. Rasulullah sengaja menyertakan kisah atau cerita dalam pengajaran untuk membantu menjelaskan suatu pemikiran dan mengungkapkan suatu masalah. Dan yang terakhir, metode yang sering digunakan Rasulullah SAW adalah metode teladan dan juga panutan.
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW terdapat sifat-sifat suri tauladan yang baik. Rasulullah pasti menerapkan apa yang disampaikannya dalam laku sehari-hari. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan suatu hal, maka sudah barang pasti beliau juga melakukannya. Begitupun ketika beliau memerintahkan untuk menjauhi suatu hal, maka dengan demikian Rasulullah mengedepankan metode teladan dan pengajaran dalam pendidikannya. Karena bagaimanapun metode teladan merupakan metode yang paling efektif dan juga baik dalam proses pembelajaran. Murid tidak hanya menerima pengetahuan tetapi juga mendapatkan teladan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pendidikan dan juga pengajaran dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan juga para sahabat, hingga berlanjut kepada para tabi dan juga para tabi'in. Ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW selamanya akan selalu ada dan tersimpan oleh para pengikutnya, hingga sifat dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW akan selalu diikuti oleh umat Islam. Ya, seperti yang kita ketahui, di era modernisasi pada banyak tokoh-tokoh baru Islam, di antaranya ada Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rasid Ridho. Mereka berhasil membuat sebuah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan ini mempunyai tingkatan tersendiri. Di antaranya ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas serta universitas. Dan adapun pendidikan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yakni saat Indonesia melawan Belanda, pendidikan di sana sangatlah sulit, di mana yang ikut sekolah atau yang boleh sekolah itu hanya orang-orang bangsawan, sedangkan rakyat biasa itu tidak diperbolehkan untuk sekolah. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan selayaknya sudah diatur oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menjamin semua warga atau semua rakyat Indonesia berhak untuk menikmati sebuah pendidikan. Dan sampai pada saat ini kita bisa menikmati atau merasakan nikmatnya arti sebuah pendidikan itu. Dan pendidikan tentang agama pun sudah ada diatur oleh pemerintah dalam undang-undangnya. Tidak terkecuali pendidikan di pondok pesantren, yang mana kita bisa melihat di sini takjimnya seorang murid kepada seorang gurunya. Hal yang seperti ini sangatlah jarang bisa kita temui di lembaga pendidikan lainnya, terkecuali di pondok pesantren. Sikap ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati seorang guru, dan sifat ini adalah sifat yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Mungkin ini adalah hal yang sepele, namun hal seperti inilah yang paling disukai Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kalian, wahai para santri yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Namun bukan hanya lembaga pondok pesantren saja yang mendidik akhlak yang baik. Sekolah dasar pun juga memberikan pendidikan moral yang baik. Contohnya seperti ini. Nabi pernah bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya yang ini, baru juga sekolah dasar udah bisa pacaran. Nah, ini kan diakibatkan dari tidak diajarkannya pendidikan moral dan juga akhlak di sekolah tersebut. Yang ini lagi, orang tuanya kerja keras demi masa depan anaknya, dia malah minta uang ke orang tuanya cuma buat pacaran. Pada dasarnya, semua pendidikan itu baik. Hanya tergantung kita mau memilih sekolah yang mana, entah itu sekolah agama atau juga sekolah umum. Keduanya sama-sama pada baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.